Bagaimana proses hukum terkait insiden di pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto? Kita ulas malam hari ini bersama pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari. Malam Bu Ida. Prof. Selamat Hipnu. malam Mbak. Malam Mbak, malam Ida. Oke, Prof. Hipnu, jadi pertanyaan pertama saya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini? Kalau yang dilihat Prof. Ya, kalau yang paling bertanggung jawab ini adalah siapa EO, siapa kehendak. Karena konsep pasal 359 itu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Oke? Karena kealpaannya, kalau kelalaiannya itu ada dua terminologi. Pertama, bahwa penyelenggara tidak melakukan penghati-hati. Jadi penyelenggara harus berpikir ke depan bahwa ketika mengundang orang, jam berapa, jumlahnya berapa, itu harus diantisipasi. Ini Bisa penyelenggara, kalau 10, bisa 10, bisa 20 gitu Mbak. Oke, penyelenggara ini IO atau kepada yang menyelenggarakan pernikahan, dalam hal ini adalah misalnya orang tua atau kedua mempelai. Lah, sekarang ide mengundang itu siapa? Apakah penyelenggara ataukah pemilik hajatan yang punya hajatan? Itu harus ditelusuri. Karena dalam hal upaya suatu kegiatan, karena tadi saya katakan kekurang hati-hatian itu melihat pikiran ke depan, dan kekurang suatu menduga-duga. Jadi suatu tindakan itu harus jelas. Itu ini yang dilakukan. Oleh karena itu dalam hal yang dilakukan 359 itu kecerobohan, suatu yang ceroboh mengundang. Dengan demikian suatu rangkaian pertanggungjawaban tadi kita harus lihat apakah ini EO-nya atau kehendak yang punya hajatan. Nah, kehendak yang punya hajatan itu harusnya kalau memang itu sebagai suatu bentuk menghudang, kalau kita lihat di daerah kita punya hajatan, itu biasanya ada permohonan pemberitahuan atau laporan lah kepada aparat penegak hukum setempat. Apakah Polsek, apakah Polres dan sebagainya. Itu akan ditanyakan dalam acara apa, jam berapa, siapa yang diundang, dan bagaimana acara yang dilakukan. Itu jelas. Lah, dalam hal seperti ini kayaknya tidak ada antisipasi. Tidak ada suatu kejelasan dalam tunggal itu. Oke, berarti kita yang pertama kita lihat dulu ya, apakah sudah ada kemudian tahu nggak nih ya, polisinya dalam hal ini ya berarti ya Prof ya? Ya, polisi setempat, Polsek setempat, Polres setempat. Oke, kita ke Bu Ida gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaan Prof. Hipnu, apakah Polsek atau polisi setempat ini sudah mengetahui atau belum? Berdasarkan pengetahuan dari Kompolnas seperti apa, Bu Ida? Ya, terima kasih. Saya pertama mengucapkan belasungkawa ya kepada para korban dan keluarganya, termasuk satu orang anggota Polri yang meninggal pada insiden tersebut. Kompolnas sejak awal sudah memonitor kasus ini, termasuk menyampaikan kepada Pak Kapolda apa yang sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk memitigasi atau menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang mengundang masyarakat itu memang dimintakan izin. Ada seperti yang disampaikan Prof. Hipnu itu dimintakan izin. Siapa yang memintakan adalah tentu saja yang pemangku hajat itu. Nah, pada saat minta izin itu tentunya sudah disampaikan apa sih kegiatannya, kemudian berapa orang yang akan dihadirkan, antisipasinya apa dan sebagainya. Itu Mbak yang harus sudah diketahui oleh Polres setempat untuk pengeluaran izin ini, karena menghadirkan banyak orang. Berarti artinya pada saat kasus ini sudah ada ya untuk mengetahui juga berarti ya dari polisi? Ya, tentu saja Polri sudah mengetahui kalau nanti ada hajatan ini, makanya mereka ada hadir di tempat tersebut untuk melakukan langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan di sana. Jadi intinya bahwa pada saat melakukan izin diberikan, kemudian apa yang sudah akan dilakukan biasanya juga akan dimintakan, kalau memang ini mengundang orang banyak, biasanya mereka minta juga untuk pengamanan kepada kepolisian, seperti itu Mbak. Oke, Bu Ida, ini kan
publik sangat menanti sekali ya kejadiannya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin begitu sudah beberapa hari. Apakah Kompolnas ini mendesak begitu ya harus mengumumkan dan harus kemudian sesegera mungkin ini untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini atau mungkin terlebih dahulu memang semuanya harus diperiksa dulu? Ya, begini, kita bahasa segera ini memang harus ditata dengan baik ya. Saat ini Polda Jawa Barat benar ini sudah diambil alih di Polda Jawa Barat dan Pak Kapolda sendiri yang sudah melakukan mendesain ini artinya melakukan memimpin ini untuk pelidiknya maupun penyelidikan ini. Beliau sudah melakukan beberapa hal yang pertama sudah memintakan informasi kepada siapa yang bertanggung jawab di situ, baik IO-nya, kemudian saksi-saksi yang ada di sana, kemudian beberapa orang yang sudah di rumah sakit pun sudah dimintai keterangan, dan juga langkah-langkah yang lainnya termasuk sudah mendatangi keluarga yang meninggal, termasuk anggota Polri sendiri yang meninggal itu pun sudah diberikan kenaikan pangkat anumerta karena memang dia meninggal dalam keadaan berdinas. Kan pada saat itu dia ada di tempat kejadian perkara. Beliau juga membantu orang-orang yang tadi disebutkan tadi ada jatuh juga itu sudah dibantu, maka dia mungkin kelelahan dan meninggal. Jadi itu Mbak, semuanya ini lagi sedang berproses. Kita tunggu bagaimana Pak Kapolda ini memimpin penyelidikan ini sampai nanti ditentukan siapa ditingkatkan untuk menjadi penyidikan, siapa sebenarnya bertanggung jawab untuk kelalaian ini seperti yang disampaikan dengan Prof tadi. Prof Ibnu, kalau tadi Bu Ida mengatakan kan memang sudah ada santunan, kemudian sudah pergi untuk berbelasungkawa begitu ya dari pihak keluarga mempelai juga, lalu kemudian ada kenaikan pangkat untuk anggota Polri atau anggota polisi yang kemudian gugur pada saat kemarin mendamaikan untuk pada saat terjadi pesta rakyat itu ya, kemudian terjadi kericuhan. Nah, apakah pertanyaannya ini cukup, Prof Ibnu? Sebab kan dengan adanya yang tadi, sebab juga kita tahu bahwa yang keluarga mempelai ini juga adalah seorang Gubernur Jawa Barat, kemudian juga Kapolda Metro Jaya begitu. Apakah ini keluarga masih bisa punya kekuatan untuk menuntut? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Karena dalam suatu kealpaan yang menyebabkan matinya orang, itu adalah tindakan yang tidak menduga-duga dan tindakan yang tidak berhati-hati kan itu. Ada berbagai alternatif memang, Pak. Alternatif penyelesaian adalah satu, memang dilakukan satu penuntutan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas ricuhnya suatu tindakan tersebut. Yang kedua, alternatif lain yang sekarang berkembang. Apakah memang bisa dimungkinkan adanya suatu mediasi penal yang kemudian kita kenal restoratif justice. Nah, kuncinya kalau itu memang RJ, seandainya loh, yang kita bicara seandainya alternatif, tindakan-tindakan yang dilakukan tanda petik yang punya hajat sudah bagus, menyantuni, minta maaf dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga korban menerima atau tidak? Apakah keluarga korban mau mengamini atau tidak? Karena dalam kata kunci RJ sebagai bentuk nilainya itu ada perdamaian, solidaritas, aktivitas daripada pelaku, ya, responsibility aktif untuk melakukan tanggung jawab. Itu juga bagian nilai dari seperti itu. Kalau seandainya, kita bicara seandainya, keluarga korban dari masyarakat itu menerima, keluarga korban dari polisi menerima, dimungkinkan loh Mbak. Karena penyelesaian itu dimungkinkan sekali dalam hal seperti ini. Kan gitu loh. Kuncinya adalah ketiga korban yang meninggal, yang bersangkutan. Keluarganya menerima atau tidak. Masyarakat juga menjadi damai atau tidak. Nah, kuncinya itu. Jadi penyelesaian itu tidak hanya pihak, tapi juga penyelesaian sosial. Penghentian atas kepentingan sosial. Tapi Prof, kalau seperti ini, case-nya ini masuk dalam nantinya harus delik aduan atau? Oh, ini delik umum, Mbak. Oh, delik umum, Delik umum, diteruskan terus. Iya, tapi artinya kalau restoratif justice tadi para korbannya terus nggak berlanjut?
Ya, kalau seandainya kita bicara seandainya kan, Oke. karena kayaknya dari keluarga yang punya hajat itu melakukan tindakan-tindakan aktif responsibility untuk melakukan suatu perdamaian, pemulihan hak korban dan sebagainya. Itu kuncinya di sana, menerima atau tidak. Masyarakat menerima tidak. Kalau itu memang menerima, clear masyarakat bisa menerima, ya selesai. Tapi kalau tidak, ya jalan. Inilah alternatif Polda yang mesti harus dilakukan. Oke, dan ini kembali lagi begitu ya tadi ya, ada pilihan restoratif justice atau tetap maju terus karena ini ada korban yang meninggal dan terluka ya. Iya, Baik. kuncinya 3 korban yang bersangkutan. Oke, oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk pandangannya Prof. Hipnu, Bu Ida, terima kasih. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Malam, Bu.